Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Polarak TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali ngaji di program Titian. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagai umat Islam, kita punya 2 hari raya. Yang tahunan itu kita punya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pekan kita juga punya setiap hari Jumat. Idul Adha kita semua tahu nih, di hari raya itu adalah pesta kurban besar-besaran umat Islam seluruh dunia. Saya akan mengisahkan tentang sejarah syariah berkurban. Dan kita akan coba teladani di balik kisah ini. Kira-kira ada pesan moral apa untuk kehidupan kita? Oke, jika kita mendengar tentang sejarah kurban, pasti kita akan teringat dengan sosok Abul Anbiya, ayah para nabi, yaitu baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan sang putra beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Meskipun, saya ulangi lagi meskipun di kalangan para ulama ahli tafsir itu terjadi perbedaan pandangan antara siapa sih sebenarnya sosok yang disembelih itu. Apakah sang putra Nabiullah Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihimassalam dari jalur nyonya Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha, atau Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim alaihimassalam dari jalur nyonya Sayyidah Sarah radhiyallahu ta'ala anha. Yang jelas, kita tidak fokus sesungguhnya siapa sih yang dikurbankan oleh baginda Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, atau Nabi Ishaq alaihissalam. Yang jelas, Nabiullah Ibrahim diuji sama Allah untuk menyembelih putra beliau. Dalam kitab Mishkatul Anwar wa Misfatul Asrar karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, suatu ketika, dan ini juga ada di kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, baginda Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang kaya raya. Kalau kita cermati kisah-kisah para nabi, itu semua nabi dan rasul itu rata-rata kaya raya. Dan rata-rata juga rupawan beliau-beliau ini. Yaitu tentu sangat pantas sebagai hamba yang dipilih oleh Allah, maka Allah pilihkan juga sosok yang sempurna secara status sosial, juga secara kerupawanan. Kembali ke Nabiullah Ibrahim,
beliau adalah sosok yang kaya raya. Dikisahkan dalam kitab Mishkatul Anwar wa Misfatul Asrar dan juga di beberapa kitab tafsir bahwa jumlah hewan ternak baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mencapai ribuan, bahkan di atas 10.000. Tentu saat itu ternak adalah sebuah bisnis yang bergengsi. Makanya dikisahkan dalam beberapa kitab tafsir itu saking kaya melimpahnya hewan ternak, aset ternak yang dimiliki baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setiap beliau hendak makan selalu mengajak seorang teman untuk membersamai beliau makan. Siapapun itu yang lewat, beliau undang, monggo dahar bersama-sama. Sampai suatu ketika ada seorang bertanya kepada beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, sebanyak ini aset ternakmu, puluhan ribu ini, itu punya siapa? Dijawab sama Nabi Ibrahim, itu kepunyaan Allah. Tapi untuk sementara waktu, Allah mengizinkanku untuk memilikinya. Dan jikapun sewaktu-waktu Allah mengambil semuanya, akan aku kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan ternak, seorang putra pun jika Allah meminta, akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutkan dalam beberapa kitab tafsir, misalkan Ibnu Katsir dan juga di kitab Mishkatul Anwar wa Misfatul Asrar. Dan karena inilah, karena kata-kata yang terlisankan inilah, lalu kemudian Allah memberikan testing kepada kekasih beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa sih Nabiullah Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah? Kenapa sih Nabi Ibrahim itu mendapat gelar kekasih Allah? Jangan kemana-mana, Polo. Akan kita lanjutkan kisah. Jadi begini, Bolo. Ada dua gelar Qur'ani yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, yaitu Khalil. Dalam Al-Quran disebutkan, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Lalu Allah menstatuskan Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu secara etimologis artinya adalah kekasih. Gampangannya demikian. Sama halnya dengan baginda Nabi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu gelarnya Khalilullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya Habibullah. Secara etimologis, keduanya Khalil dan Habib itu sama-sama bermakna kekasih. Namun ada perbedaan di sini. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tersohor Mesir,
beliau menyampaikan Khalil itu adalah kekasih, namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan gelar Khalil, kekasih itu melalui sekian proses testing, melalui sekian proses ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Habibullah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih baginda Nabi itu memang dari sananya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menstatuskan beliau sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, kekasih Allah. Kembali ke Nabi Ibrahim. Nah, di antara testing yang Allah berikan sampai akhirnya baginda Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah adalah dengan ujian berupa perintah untuk menyembelih sang putra tersayang. Tentu kita tahu sebelum akhirnya Nabiullah Ibrahim dikaruniai seorang putra, itu beliau sudah lama menanti kehadiran seorang putra. Sampai akhirnya dikaruniai dari jalur nyonya Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha, yaitu baginda Nabiullah Ismail alaihissalam. Seneng. Seorang pasangan suami istri yang paling didambakan dalam kehidupannya setelah menikah adalah pasti lahirnya seorang putra putri. Pun dengan baginda Nabiullah Ibrahim, saweneng pula. Saweneng setiap hari beliau lewatkan hari-harinya dengan menimang sang Ismail bayi, bermain, berjumbu dan seterusnya. Waktu itu Sayyidah Sarah radhiyallahu ta'ala anha, istri pertama baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha, istri kedua, masih dalam satu atap. Sampai kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, pindah tempatkan istrimu Sayyidah Hajar dan bayinya Ismail untuk menjaga perasaan istrimu Sayyidah Sarah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kitab tafsir dikisahkan demikian. Akhirnya betul, Nabiullah Ismail yang masih bayi dan sang ibunda Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha dipindah tempatkan Nabiullah Ibrahim. Waktu itu domisili Nabiullah Ibrahim adalah di Babilonia atau geografis hari ini sekitar negara Irak. Dipindah tempatkan kemana? Ke lembah yang saat ini menjadi sentra ibadah haji umat Islam. Di mana? Di Makkah. Ini jaraknya ratusan kilometer. Nabiullah Ibrahim melakukan perjalanan sesuai perintah Allah sampai tepat di lembah Makkah itulah bahasa Qur'annya menyebutkan Bakkah. Tak ada manusia sedikit pun. Allah memerintahkan, sudah Ibrahim, berhenti berjalan, disinilah engkau pindah tempatkan istrimu Hajar radhiyallahu ta'ala anha dan bayimu Ismail alaihissalam. Sudah ditinggal sendirian, bayangkan bolo. Nabiullah Ibrahim seorang ayah
yang baru saja menikmati kemesraan dengan lahirnya seorang putra yang didamba, sama Allah diperintahkan untuk dipindah tempatkan. Di situ Nabi Ibrahim kemudian kembali pulang ke Babilonia. Istri dan bayinya ditinggalkan sendiri di lembah yang sekarang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus, tak ada tanaman tumbuhan di sana. Nabi Ibrahim kembali ke Babilonia, sang istri dan bayi di Makkah. Lalu apa yang terjadi, Bolo? LDR, seorang ayah dan bayinya, putranya dan istrinya. Waktu itu tidak bisa video call. Apalagi video call, sekedar SMS saja tidak ada. Lalu bagaimana cara membangun Nabi Ibrahim, membangun hubungan, keterikatan erat dengan sang putra? Jangan kemana-mana, Bolo, tetap di Titian. Bagaimana sih cara Nabi Ibrahim itu dengan kondisi LDR, tapi beliau sanggup membangun kedekatan luar biasa antara seorang ayah dan putranya. Dalam surah Ibrahim ayat 37 disebutkan tadi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, doa Nabi Ibrahim saat meninggalkan istri dan putra Ismail bayinya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku, yaitu Nabiullah Ismail, di sebuah lembah yang tandus di sisi Baitullah Al-Muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Nabi Ibrahim pertama yang beliau lakukan adalah, coba kita cermati, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tandus, tak ada pepohonan. Ini adalah kepasrahan beliau kepada Allah Sang Khalik. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan kami, agar mereka sebagian keturunanku yang aku tinggalkan di lembah itu mendirikan shalah. Yang dilakukan Nabi Ibrahim, meskipun LDR dengan sang putra adalah bolos satu, memasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim berdoa agar mereka, ya Allah, mendirikan salat. Kedua yang beliau lakukan adalah mendoakan. Dua cara itu yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk membangun
keterikatan batin sebagai seorang ayah kepada sang putra yang LDR terpisah ratusan kilo. Memasrahkan kepada Allah pertama, kedua senantiasa berdoa supaya keturunannya itu liyuqimus shalah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti. Meskipun LDR, intensitas bercengkrama antara ayah dan putra sangat jarang sekali, namun ketika sang ayah sekalinya berkunjung kepada sang putra, Nabi Ibrahim di surah As-Saffat ayat 102, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Le, anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Dijawab sama Nabiullah Ismail, kecil. Kenapa kecil? Karena Nabi Ibrahim memanggil dengan kata-kata ya bunai. Secara etimologis, bunai itu bermakna anak kecil. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir diperkirakan usia Nabiullah Ismail saat itu sekitar 7 tahun. Le, bapak ngimpi beleh awakmu. Ya apa pendapatmu, le? Apa yang dijawab sama Ismail kecil? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang diperintahkan kepada panjenengan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah panjenengan akan mendapatiku sabar. Insyaallah panjenengan akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar menerima ini semuanya. Coba kembali kita cermati, bolo. Ibnu Katsir menyebut usia Nabi Ismail itu sekitar 7 tahun. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim ini memperlakukan sang Ismail kecil? Itu tidak lantas, wes le, bapak oleh wahyu beleh kamu, kon kudu manut yo. Tidak. Begitu bijaknya Nabi Ibrahim memilih diksi, anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Bayangkan, Ismail 7 tahun, diajak dialog, diajak musyawarah sama Nabiullah Ibrahim. Ini adalah perlakuan yang luar biasa seorang ayah kepada putranya yang baru berusia 7 tahun. Nabi Ibrahim sadar kalau ini wahyu, kalau ini perintah dan harus dieksekusi. Tapi ketika menyampaikan kepada sang putra, beliau melatih sang putra untuk beranalisa. Beliau melatih sang putra untuk dewasa dalam penyikapan. Dan barokah doa Nabi Ibrahim meskipun LDR, jawaban sang putra, ya ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepada panjenengan. 7 tahun mendapat kabar akan disembelih, tapi jawabannya top. Ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan kepada panjenengan. Sampai akhirnya eksekusi penyembelihan terjadi
Dan Allah mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih kecil itu dengan bidhibhin azim, dengan seekor domba. Yang perlu kita cermati adalah tadi ya, meskipun LDR, Nabi Ibrahim itu sanggup loh mendidik jarak jauh sang putra itu bermental bijak, bermental tangguh. Dengan apa? Dua tadi. Pasrahkan kepada Allah. Berikutnya, jangan berhenti mendoakan putra-putri kita. Dan semoga Allah menganugerahi kita semuanya putra-putri yang alim, bijak, mulia, bagai Nabiullah Ismail alaihissalam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.